Teman semua, selamat pagi. Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewirausahaan kelas C1. Nah, adapun materi presentasi yang kami dapatkan yaitu konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi wirausaha. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Niwayan Aryani dengan NIM 20075214040, absen 1. Lalu yang kedua, Nakia dengan NIM 20075214047, absen 2. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Komang Iprianti Tamini dengan NIM 20075211050, absen 3. Lalu yang terakhir ada Putu Rita Evata Krisana dengan NIM 20075211051, absen 4. Nah, sekian perkenalan dari kelompok 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari pemapar materi pertama, yaitu saya sendiri, Komang Iprianti Tamini. Teman semua, perkenalkan saya Komang Iprianti Tamini akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan dan sikap pribadi wirausaha. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Di konsep dasar kewirausahaan ini akan ada beberapa poin topik. Yang pertama itu adalah pengertian dari entrepreneur atau wirausaha, lalu pendapat para pakar mengenai kewirausahaan, lalu yang ketiga keuntungan dan kerugian wirausaha, lalu yang keempat langkah-langkah memulai wirausaha. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian entrepreneur atau wirausaha. Istilah kewirausahaan atau entrepreneur ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis Richard Cantillon. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Adapun makna secara etimologis, wirausaha atau wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari suku kata wira, swa, dan sta. Wira berasal atau berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar atau pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. Nah, kalau swa artinya sendiri dan sta berarti berdiri. Nah, jadi istilah kewirausahaan itu pada dasarnya berasal dari terjemahan entrepreneur yang dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan between taker atau go between. Pada abad pertengahan, istilah entrepreneur ini digunakan untuk menggambarkan seseorang aktor yang memimpin proyek produksi. Konsep wirausaha secara lengkap ditemukan oleh Joseph Schumpeter, yaitu seorang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun yang telah ada. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Selain itu,
Definisi kewirausahaan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 4 Tahun 1995) tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan di antaranya. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dijadikan atau diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Itu menurut dari Ahmad Sanusi 1994. Dan yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Itu dari Drucker tahun 1959. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Itu dari C. Meyer 1996. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Itu dari Suharto Prawiro 1997. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dalam artian kreatif dan sesuatu yang berbeda dalam artian inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. Yang keenam, yaitu kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat dijadikan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Berdasarkan keenam konsep di atas, atau berdasarkan keenam konsep yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, secara ringkas kewirausahaan adalah didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif, create new and different, yang dijadikan kiat dasar sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Dari segi karakteristik perilaku, wirausaha atau entrepreneur ini adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan normal bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok. Yang pertama, peluang, dan yang kedua, kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut, maka definisi kewirausahaan adalah tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif, dan inovatif. Adapun keuntungan dan kerugian wirausaha ini, menurut ILI 2010, terdapat keuntungan dan kerugian ketika seseorang mengambil pilihan menjadi seorang wirausahawan. Di antaranya, yang pertama, keuntungan kewirausahaan. Yang pertama, di otonomi. Pengelolaan yang bebas
dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Yang ketiga, kontrol finansial. Dalam artian pengawasan keuangan. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Yang keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan target entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan bawah, maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Adapun kerugian dari kewirausahaan. Yang pertama, pengorbanan personal. Pada awalnya wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga, rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua, beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil maupun perdagangan, pendanaan, dan pelatihan. Lalu yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba atau keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada. Itu dari keuntungan dan kerugian wirausaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memulai wirausaha. Adapun langkah-langkah memulai wirausaha. Saya akan menyampaikan beberapa langkah yang dapat dilakukan apabila seseorang atau seorang mahasiswa ingin memulai wirausaha. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan memiliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Jika Anda telah menentukan minat, maka segeralah asah pengetahuan dan perbanyak bacaan serta keterampilan mengenai bidang usaha yang hendak Anda tekuni. Kadang-kadang hal yang kita rasakan kuasai ternyata setelah berada di lapangan berbeda drastis dengan yang kita pikirkan. Jadi harus disiapkan matang-matang di bidang manakah atau di dalam bidang mana yang kita minati, yang kita memiliki hasrat bahwa kita tuh bisa di bidang tersebut. Lalu yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Seringkali tawaran-tawaran peluang bisnis dan dukungan pengembangan bisnis datang dari rekan-rekan di dalam jaringan tersebut. Namun kita tetap harus berhati-hati karena tidak pernah ada yang namanya makan siang gratis siapapun itu. Jadi harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan yang akan datang seperti apa sehingga kita bisa mampu menanggapi dan respek terhadap persoalan yang tidak diduga tersebut. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Jadi kita ini harus bisa mencari celah dan ceruk pasar yang unik. Kita harus menentukan posisi di mana kita dalam peta persaingan usaha. Yang keempat itu adalah jaga kredibilitas dan brand image. Seringkali kita memulai berusaha melupakan faktor nama baik, kredibilitas, dan pandangan orang terhadap produk atau jasa kita. Padahal ini yang paling penting dalam berbisnis. Jadi ini harus kita pastikan, harus kita jaga untuk menambah minat konsumen membeli barang-barang atau membeli produk dari perusahaan kita atau dari usaha kita sendiri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja dan penambahan investasi alat-alat produksi atau jasa. Banyak orang yang jika sudah untung besar dan berada di atas melupakan faktor persiapan akan hal tak terduga maupun merencanakan pengembangan usahanya. Karena itu sebagai wirausaha muda kita harus bisa membagi hal tersebut. Walaupun keuntungan kita sudah banyak atau melampaui
batas target yang kita sudah siapkan, kita harus bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Nah, jadi sekian langkah-langkah memulai wirausaha untuk mahasiswa-mahasiswi pemula untuk ingin mewujudkan suatu usahanya. Baik, yang lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu sikap pribadi wirausaha. Sikap pribadi wirausaha yang pertama itu adalah karakter wirausahawan. Menurut David, pada tahun 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil risiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Di samping itu, dalam suatu penelitian tentang standarisasi tes potensi kewirausahaan pemuda versi Indonesia menurut Munawir Yusuf pada tahun 1999 menemukan adanya 11 ciri atau indikator kewirausahaan, yaitu yang pertama, memotivasi berprestasi, yang kedua, kemandirian, yang ketiga, kreativitas, yang keempat, mengambil risiko, yang kelima, keuletan, yang keenam, orientasi masa depan, yang ketujuh, komunikatif dan reflektif, yang delapan, kepemimpinan, yang kesembilan, locus of control, yang kesepuluh, perilaku instrumental, yang kesebelas, penghargaan terhadap uang. Yang kedua, subkopi yang kedua yaitu karakteristik seorang wirausahawan. Nah, untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para Santi Om, Santi Om. Dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Karakteristik seorang wirausahawan. Yang pertama adalah memiliki kreativitas tinggi. Menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, menurutnya, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Menurut Zimmerer, ide-ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha melihat sesuatu yang lama dan berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Oleh karena itu, kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari yang asalnya tidak ada, dan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Dari definisi ini, kreativitas mengandung pengertian. Yang pertama, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Yang kedua, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru dan menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatian pada usaha yang digelutinya. Di dalam menjalankan usaha tersebut, seorang wirausaha harus sukses terus, memiliki tekad yang menggebu-gebu dalam mengembangkan usahanya. Ia tidak setengah-setengah dalam berusaha, berani menanggung risiko, bekerja keras, dan tidak takut menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Max Weber menyatakan, intisari etos kerja orang Jerman adalah rasional, disiplin, kerja keras, berorientasi pada kesuksesan material, hemat, dan bersahaja. Tidak mengumbar kesenangan, menabung, dan investasi. Di timur, orang Jepang menghayati Bushido, yaitu perpaduan Shintoisme dan Zen Buddhism. Inilah yang disebut oleh Jensen Shinamo sebagai karakter dasar budaya kerja bangsa Jepang. 7 prinsip dalam Buddhisho. Yang pertama, Gi. Artinya, keputusan benar diambil dengan sikap benar berdasarkan kebenaran. Jika harus mati demi keputusan itu, matilah dengan gagah, terhormat. Yang kedua, Yu. Artinya berani atau ksatria.
Yang ketiga, jin artinya murah hati, mencintai dan bersikap baik terhadap sesama. Yang empat, re artinya bersikap santun dan bertindak benar. Kelima, makoto artinya tulus setulus-tulusnya, sungguh sesungguh-sungguhnya tanpa pamrih. Yang keenam, merio artinya menjaga kehormatan, martabat, kemuliaan. Dan tujuh, chugo artinya mengabdi, loyal. Jensen Sinamo mengembangkan 8 etos kerja unggulan sebagai berikut. Kerja itu suci, kerja adalah panggilanku, aku sanggup bekerja benar. Yang kedua, kerja itu sehat, kerja adalah aktualitasku, aku sanggup bekerja keras. 3, kerja itu rahmat, kerja adalah terima kasihku, aku sanggup bekerja tulus. 4, kerja itu amanah, kerja adalah tanggung jawabku, aku sanggup bekerja tuntas. 5, kerja itu seni, kerja adalah kesukaanku, aku sanggup bekerja kreatif. 6, kerja itu ibadah, kerja adalah pengabdianku, aku sanggup bekerja serius. 7, kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, aku sanggup bekerja sempurna. 8, kerja itu kehormatan, kerja adalah kewajibanku, aku sanggup bekerja unggul. Karakteristik seorang wirausahawan selanjutnya yaitu mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup, maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausahawan harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru dan yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang keempat yaitu berani menghadapi resiko. Richard Cantillon, orang yang pertama menggunakan istilah entrepreneur di awal abad ke-18, mengatakan bahwa wirausahawan adalah seseorang yang menanggung resiko. Wirausahawan dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausahawan selalu berani mengambil resiko yang moderat, artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian menghadapi resiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausahawan untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu harus nyata dan objektif, dan merupakan umpan balik atau feedback bagi kelancaran kegiatannya. Pilihan terhadap resiko ini sangat tergantung pada daya tarik setiap alternatif, kesediaan untuk rugi, kemampuan relatif untuk sukses atau gagal. Untuk bisa memilih sangat ditentukan oleh kemampuan wirausaha untuk mengambil resiko, antara lain keyakinan pada diri sendiri, kesediaan untuk menggunakan kemampuan dalam mencari peluang dan kemungkinan memperoleh keuntungan, dan yang ketiga, kemampuan untuk menilai situasi risiko secara realistis. Baik, selanjutnya adalah karakteristik wirausaha yang kelima, yaitu motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Menurut Gede Anggan Suhanda, motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ingin mengatasi sendiri kesulitan
dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. Keempat, berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Dan yang kelima, menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Karakter yang keenam, yaitu selalu perspektif. Seorang wirausaha hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan, maka ia akan selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, serta berbeda dengan yang sudah ada. Walaupun dengan risiko yang mungkin dapat terjadi, seorang yang berperspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi pembaharuan masa depan. Karakteristik selanjutnya yaitu memiliki perilaku inovatif tinggi. Menurut Poppy King, ada 3 hal yang selalu dihadapi oleh seorang wirausaha di bidang apapun, yakni yang pertama adalah obstacle atau hambatan, kedua hardship atau kesulitan, ketiga very rewarding life atau imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Sesungguhnya kewirausahaan dalam batas tertentu adalah untuk semua orang. Terdapat cukup banyak alasan untuk mengatakan hal itu. Yang pertama, setiap orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam intuisi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. Intuisi ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yakni daya imajinatif kreatif. Kedua, yang membuat kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang adalah karena hal itu dapat dipelajari. Peter F. Drucker misalnya pernah menulis dalam Innovation and Entrepreneurship bahwa setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat belajar menjadi wirausaha dan berperilaku seperti wirausaha. Sebab, kewirausahaan lebih merupakan perilaku daripada gejala kepribadian yang pada dasarnya terletak pada konsep dan teori, bukan pada intuisi. Alasan ketiga adalah karena fakta sejarah menunjukkan kepada kita bahwa para wirausaha yang paling berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Karakter wirausaha yang ke-8 yaitu selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Sikap karakter wirausaha yang selanjutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, dan lebih menonjol. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan. Karena seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Karakter wirausaha selanjutnya yaitu memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang digelutinya, di mana seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, visualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan
operasi perusahaannya yang kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. 11. Memiliki keterampilan personal. Wirausahawan yang handal memiliki ciri-ciri dan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Kedua, mau dan mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut. Ketiga, mau dan mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Keempat, mau dan mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak terutama kepada pembeli. Kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara lugas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan serta memotivasi orang lain, yaitu mempunyai kemampuan leadership atau managerialship, serta melakukan perluasan dan pengembangan usaha dengan resiko yang moderat. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Menurut Zimmer, dalam bukunya Suryana tahun 2003, pada halaman 44 sampai dengan 45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang kedua yaitu kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan kegagalan dalam wirausaha yaitu 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Yang keempat yaitu gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang kelima yaitu lokasi kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Yang keenam, kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh yaitu sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal akan menjadi besar. Berikut ini merupakan karakteristik profil dari seorang wirausahawan yang sukses. Yang pertama yaitu ada percaya diri. Percaya diri artinya mengendalikan tingkat percaya dirinya yang menonjol atau tinggi dalam mencapai sukses. Yang kedua yaitu pemecahan masalah. Artinya cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuan tujuannya. Yang ketiga yaitu berprestasi tinggi. Artinya bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi. Yang keempat yaitu pengambilan resiko. Artinya, tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari resiko yang tinggi jika dimungkinkan. Yang kelima yaitu ikatan emosi. Yang artinya, tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang akan mengganggu kesuksesannya usaha. Yang keenam yaitu pencari status, yang artinya tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi suksesnya dan usahanya. Dan yang terakhir yaitu tingkat energi tinggi, artinya
berdedikasi tinggi dan bekerja tanpa menghitung waktu untuk membangun usahanya. Selanjutnya yaitu karakteristik profil dari wirausahawan yang gagal. Yang pertama yaitu dedikasi. Wirausahawan yang gagal sering meremehkan waktu dan dedikasi dalam memulai usaha. Yang kedua yaitu pengendalian usaha atau bisnis. Mereka gagal mengendalikan aspek utama usaha atau bisnisnya. Yang ketiga yaitu pengamatan manajemen. Kurangnya pemahaman umum manajemen yang mereka kuasai rata-rata sangat kurang. Yang keempat yaitu pengelolaan piutang. Hal ini akan menimbulkan masalah arus kas yang buruk bagi mereka dengan kurangnya perhatian akan piutang. Yang kelima yaitu memperluas usaha berlebihan. Artinya mereka memulai perluasan usaha yang belum siap. Yang keenam yaitu perencanaan keuangan. Mereka meremehkan kebutuhan usaha. Yang ketujuh yaitu lokasi usaha yang buruk. Artinya lokasi usaha yang mereka tekuni sangat buruk. Yang kedelapan yaitu pembelanjaan besar. Hal ini menimbulkan pengeluaran awal yang tinggi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami dengan baik dan seksama. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen saat mendengarkan presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan presentasi kami saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.